Iya. Dengan sigap, Rifki Nasrullah melayani puluhan pasien di bagian kasir rawat jalan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Siapa sangka karyawan bagian administrasi rumah sakit yang berusia 37 tahun ini terkena serangan jantung 4 bulan lalu. Awalnya waktu mau sahur itu kayak asam lambung naik gitu. Setelah saya rasakan dada itu kayak ditekan, kemudian saya pergi ke kamar mandi untuk muntah, berusaha untuk muntah, tapi tidak bisa. Gitu. Sampai akhirnya tangan saya masukkan ke mulut supaya bisa muntah, ternyata yang keluar hanya air liur aja. Gitu. Nggak lama kemudian terus keringat dingin. Nah, setelah keringat dingin terus ini tangan mulai ada rasa kesemutan, tangan sebelah kiri ini. Ya saya merasakan ketika tangan saya mulai ada kesemutan, saya sadar bahwa saya kena serangan jantung. Kita mengalami apa yang disebut serangan jantung ketika terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang menyuplai oksigen dan darah ke jantung. Serangan jantung bisa berakibat fatal. Institute for Health Metrics and Evaluation atau IMHE melaporkan 14,4% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Dewasa ini serangan jantung juga banyak menyerang orang-orang berusia muda. Dr. Henry Susilo yang berpraktik di Rumah Sakit UNER dan beberapa rumah sakit swasta di Surabaya bahkan pernah mendapati pasien yang usianya baru 27 tahun. Faktor risiko yang sekarang paling banyak pada usia muda adalah misalnya merokok. Ya, merokok itu adalah kontributor utama pada usia muda. Kemudian sedentary lifestyle atau kurangnya aktivitas fisik, atau anak muda sekarang istilahnya nyebut kaum rebahan atau mager malas bergerak. Nah, kemudian konsekuensinya adalah obesitas. Obesitas ya, berat badannya dibanding dengan tinggi badannya tidak seimbang, ya kegemukan. Ya kita berharap BMI-nya kurang dari 25, tapi dengan obesitas BMI-nya bisa lebih dari 30. Kemudian diet yang tidak sehat, ya makanan-makanan yang rendah serat, ya fast food, ya kita tentu berharap yang sehat-sehat itu yang tinggi serat. Selain itu, penyakit jantung koroner juga terkait dengan faktor bawaan dan genetik. Kualitas hidup pasien serangan jantung tergantung penanganan pasca serangan. Jika cepat ditangani, kerusakan sel otot jantung bisa diminimalkan. Salah satu penyelamatan adalah dengan memberikan pertolongan pijat jantung sembari menunggu bantuan medis datang. Setelah kita cek, oh nggak ada nafas, nggak ada nadi, ya kita panggil lagi, Pak, masih nggak ada respon, kita lakukan pijat jantung ya. Nah, pijat jantung itu ada di setengah tulang dada. Setengah tulang dada di mana? Di sini ya. Kita posisikan tangan dominan di atas, ya. Kita letakkan di setengah tulang dada, baru kita pijat, ya. Berapa kali pijatan? 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya berapa? Kurang lebih 5 cm, ya. Terus habis gitu, ketika kita menekan dada gini, usahakan dada akan kembali seperti semula ya. Gitu. Dilakukan sampai pasien sadar. Pijat jantung ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat awam, tidak hanya petugas medis. Setelah pijat jantung, ada penyelamatan AED atau Automated External Defibrillator yang biasanya disediakan di tempat-tempat umum seperti mal dan bandara. Alat ini membantu mengembalikan irama jantung menjadi normal. Karena itulah penting agar semua pihak menjaga alat penyelamat nyawa ini tetap di tempatnya. Jika sudah mendapat penanganan medis, dokter bisa memutuskan tahap penyelamatan berikutnya. Misalnya, pemasangan ring jantung untuk melancarkan kembali aliran darah jantung. Selebihnya juga diperlukan rehab jantung untuk mengembalikan kemampuan jantung. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gaya hidup sehat bisa menjadi pencegahan terbaik supaya terhindar dari serangan jantung. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.